Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Project Based Learning yang menganalisis dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andani Intan Ridho Ilahi dengan NIM 21033056. Selanjutnya, perkenalkan, saya Wiska Cahyandari dengan NIM 210334047. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Ramita Azhari dengan NIM 21033171. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Widya Eka Putri dengan NIM 21033044. Baiklah, kami akan mempresentasikan Project Based Learning menganalisis dokumen 1, 2, dan 3. Untuk bab 1 akan dipresentasikan oleh Wiska Cahyandari. Kepada Wiska, disilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai bab 1. Latar belakang. Kurikulum merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tidak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran. Dalam sebuah kurikulum, terdapat beberapa dokumen, yaitu dokumen 1, 2, dan 3, di mana dokumen ini harus ada di setiap sekolah. Jadi, kami dalam mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah ditugaskan untuk menganalisis dan melaporkan dokumen tersebut. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas Project Based Learning. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam analisis dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum yaitu yang pertama, apakah yang terdapat dalam dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum? Yang kedua, apakah sekolah yang berkaitan mengimplementasikan kurikulum dengan tepat? Yang ketiga, apakah dokumen kurikulum di sekolah yang berkaitan sudah lengkap? Tujuan penulisan. Terdapat tujuan dalam penulisan analisis dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum yaitu pertama, menentukan isi dan karakteristik yang ada pada dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum. Kedua, menentukan dan menganalisis cara sekolah mengimplementasikan kurikulum yang dipakai. Yang ketiga, menentukan kelengkapan dokumen kurikulum di sekolah yang bersangkutan. Manfaat penulisan. Adapun manfaat dalam penulisan ini yaitu yang pertama, mengetahui isi dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum. Yang kedua, mengetahui cara sekolah mengimplementasikan kurikulum yang dipakai tersebut. Yang ketiga, mengetahui kelengkapan dokumen kurikulum di sekolah yang bersangkutan. Dan selanjutnya, untuk bab 2 akan dipresentasikan oleh Widya Eka Putri. Kepada Widya, disilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis kurikulum, dokumen kurikulum. Kajian teori. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurere, yang berarti berpacu. Jadi, istilah kurikulum pada awalnya berhubungan dengan kegiatan olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, dengan mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mendapatkan suatu tingkatan atau ijazah. Para ahli kurikulum dapat memberikan pengertian bergerak dari suatu pengertian yang spesifik menuju ke arah pengertian yang lebih umum dan luas.
Adapun pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama yaitu Taba. Taba menyatakan definisi yang terlalu luas tidak fungsional, sebaliknya meninggalkan segala sesuatu definisi kurikulum kecuali pernyataan tujuan dan garis besar isi akan menurunkan kedudukan pengalaman belajar menjadi metode. Ia menyarankan aspek-aspek yang lebih dekat dengan praktek pendidikan atau lebih spesifik sifatnya dapat dimasukkan ke dalam kawasan pembelajaran. Sedangkan menurut Dolk pada tahun 1964, ia berpendapat bahwa kurikulum yang paling banyak diterima telah berubah dari isi pelajaran yang telah dipelajari dan daftar pelajaran yang diberikan menuju kepada semua pengalaman belajar yang disajikan dalam pembelajaran di bawah tanggung jawab sekolah. Sedangkan menurut Tyler, ia mengatakan bahwa kurikulum identik dengan pengajaran, pengembangan kurikulum sama dengan merencanakan pengajaran. Oleh karena itu, apabila ingin mengembangkan kurikulum harus menjawab 4 pertanyaan pokok, yaitu apakah tujuan yang hendak dicapai? Yang kedua, pengalaman belajar apakah yang perlu dipersiapkan untuk mencapai tujuan? Yang ketiga, bagaimana pengalaman belajar itu diorganisasi secara efektif? Yang keempat, bagaimana menentukan keberhasilan mencapai tujuan? Menurut Oliver, mengartikan kurikulum sebagai program pendidikan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang dirancang lembaga pendidikan untuk diikuti siswa yang meliputi program studi, program pengalaman, program pelayanan, dan kurikulum tersembunyi. Selanjutnya, yang bab 3 akan dijelaskan oleh Ramita Azhari. Kepada Ramita, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 atau tentang metodologi, di mana yaitu prosedur kegiatan. Seperti yang telah kami laporkan pada kemajuan 1, dalam pelaksanaan kegiatan Project Based Learning dari mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah, kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu yang pertama, mengkonfirmasi ke sekolah yang akan diobservasi. Yang kedua yaitu mengurus surat izin observasi. Lalu prosedur selanjutnya yaitu yang telah kami laporkan pada laporan kemajuan 2. Karena pada saat mengurus surat kemarin kami masih terkendala, maka kami mencoba untuk menghubungi pihak sekolah, yaitu sekolah SMA Negeri 6 Tanjung Barat, sekolah dari salah satu anggota kelompok kami, untuk meminta izin untuk menganalisis dokumen 1, 2, dan 3 tanpa menggunakan surat observasi. Sehingga pada tanggal 14 April 2022, kami telah mendapatkan izin untuk mendapatkan dokumen 1, 2, dan 3 tanpa harus menggunakan surat dari pihak sekolah, yaitu sekolah SMA Negeri 6 Tanjung Barat tersebut. Pihak sekolah mengirimkan dokumennya secara bertahap. Lalu prosedur berikutnya itu yang telah kami laporkan pada laporan kemajuan 3, yaitu pada tanggal 21 April 2022 kami telah mendapatkan dokumen 1, 2, dan 3 tanpa harus menggunakan surat dari pihak sekolah tersebut. Pihak sekolah mengirimkan dokumennya secara bertahap melalui via WhatsApp. Adapun informasi sekolah yang pertama yaitu kondisi nyatanya. Adapun kondisi nyata atau real yang dimaksud yaitu yang pertama dokumen KTSP tahun pelajaran 2021 sampai 2022 terkait dengan SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian masih mengacu kepada permen yang lama. Yang kedua yaitu pencapaian SKL, standar isi, dan standar proses bagi lulusan peserta didik tahun 2021 sampai tahun 2022 belum sesuai yang diharapkan karena pada tahun ini Indonesia terkena wabah pandemi yaitu coronavirus disease atau COVID-19. Ketiga, kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 masih perlu ditingkatkan. Yang keempat yaitu kuantitas atau rasio tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima yaitu kapasitas sarana prasarana dengan rasio peserta didik, pendidik, dan pembiayaan belum seimbang. Yang keenam yaitu potensi dan karakteristik satuan pendidik terkait dengan lingkungan fisik sekolah, tenaga pendidik, lingkungan masyarakat,
posisi satuan pendidikan, manajemen sekolah secara umum dapat mendukung dalam implementasi kurikulum 2013 yang dituangkan dalam dokumen 1 yaitu KTSP SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya itu pada bagian B ada kondisi ideal, di mana karakteristik SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat ialah sekolah atau satuan pendidikan yang berwawasan lingkungan yang diaplikasikan pada budaya sekolah dan kegiatan pembelajaran. Dan berikut ada beberapa kondisi ideal dari SMA Negeri 6 Tanjung Barat. Yang pertama yaitu keberadaan sekolah yang tidak jauh dari kota, tetapi tidak berada di tengah kota, sehingga memungkinkan ketenangan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang dan memungkinkan anak belajar sesuai dengan tuntutan zaman atau internet. Yang ketiga yaitu tersedianya bus sekolah sebagai alat transportasi yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang C yaitu mengenai potensi dan karakteristik SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat. Untuk mencapai tujuan di atas, tentunya perlu diperhatikan potensi dan karakteristik dari SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat itu sendiri. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Selanjutnya yaitu identitas subjek, yaitu nama sekolah SMA Negeri 6 Tanjung Barat, alamat Paritomo, NPSN 10501831, status negeri, bentuk pendidikan SMA, status kepemilikan pemerintah daerah, SK pendirian sekolah 698 tahun 2003, tanggal SK pendirian yaitu tanggal 16 bulan 12 tahun 2003, SK izin operasional 822-0-0697-Dikmen-PDD 2002, tanggal SK izin operasional yaitu 31 bulan 7 tahun 2002. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 4 yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Andani Interridho Ilahi dengan NIM 2103356. Nah, yaitu hasil dan pembahasan. Hasilnya yaitu instrumen pembinaan penyusutan dokumen 1 kurikulum 2013 semuanya sudah lengkap, mulai dari cover, lembar pengesahan, daftar isi, bab 1 yang pendahuluan, latar belakang, dan seterusnya sudah lengkap. Nah, untuk instrumen penilaian kurikulum sekolah dokumen yang kedua, yaitu silabus, KI 1 dan KD, kemudian materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, kemudian indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajarnya sudah lengkap. Nah, untuk instrumen penilaian kurikulum sekolah dokumen yang ketiga, mulai dari RPP, identitas mata pelajaran, KI dan KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, kemudian alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajarnya sudah lengkap atau sudah ada. Nah, selanjutnya untuk pembahasan, setelah kami menganalisis dengan melihat kelengkapan kurikulum dengan dibantu oleh salah satu guru yang juga merupakan tim pengembang kurikulum di SMAN 6 Tanjung Jabung Barat, kami melihat bahwa dokumen kurikulum yang dimiliki oleh SMAN 6 Tanjung Jabung Barat sudah lengkap. Ya, mulai dari dokumen 1, dokumen 2, hingga dokumen 3-nya. Pada dokumen 1, semuanya setelah lengkap, mulai dari cover, daftar isi, profil sekolah, kemudian tahun pelajaran, alamat sekolah, tujuan sekolah, rencana strategi sekolah, serta visi misi sekolahnya sudah lengkap di dalam dokumen 1, termasuk di sana struktur dan muatan kurikulum dan juga kalender pendidikan. Nah, pada dokumen kedua,
juga sudah lengkap, di mana di dalam dokumen tersebut telah terdapat silabus KI dan KD, kemudian materi pembelajaran, indikator, penilaian hasil belajar, kemudian alokasi waktu dan sumber belajarnya juga telah lengkap. Selanjutnya, dokumen 3. Pada dokumen 3 juga telah lengkap, di mana di dalamnya juga telah terdapat identitas mata pelajaran, RPP, KI, dan KD, kemudian indikator, selanjutnya tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, kemudian metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Nah, selanjutnya yang untuk bab 5, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data hasil dan observasi pada dokumen 1, 2, dan 3 yang ada pada SMAN 6 Tanjung Jabung Barat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan sekolah tersebut telah siap melaksanakan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013. Dan guru-guru sudah berupaya untuk mendesain pembelajaran lebih inovatif agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saran, berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan uraian kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah kepada pemerintah membuat kebijakan di bidang pendidikan yang lebih matang, sosialisasi yang memadai, kemudian pelatihan kepada guru dengan baik, karena gurulah yang berhadapan langsung dengan siswa. Kemudian melaksanakan kurikulum 2013 karena pada dasarnya kurikulum 2013 sangat baik untuk mengembangkan spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, guru-guru diharapkan agar tetap terus berinovasi mengembangkan cara pengajaran yang lebih efektif dan menyenangkan, terutama dalam menggunakan metode mengajar yang menekankan pendekatan saintifik. Nah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.